Salam sejahtera saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini seluruh dunia, terutama Gereja Katolik, berselimut duka karena Paus kita tercinta yaitu Paus Fransiskus telah berpulang ke rumah Bapa. Sebuah berita yang sangat menyayat hati kita, namun juga mengundang kita semua untuk merenung bukan hanya kehilangan, tetapi juga betapa besar warisan Bapak Paus, yaitu warisan kasih yang telah ia tinggalkan bagi gereja maupun bagi dunia. Paus Fransiskus bukan sekedar seorang pemimpin gereja Katolik. Ia adalah seorang ayah, seorang sahabat, dan gembala bagi umat, terutama bagi umat Katolik seluruh dunia. Sosoknya begitu sederhana namun kuat. Dari masa awal kepausannya ia memilih nama Fransiskus, menandai sebuah komitmen untuk hidup seperti Santo Fransiskus dari Assisi, yang selalu rendah hati, yang bersahabat dengan orang kecil, dan penuh cinta terhadap seluruh ciptaan. Ia menolak kemewahan, menolak diperlakukan seperti raja, dan lebih memilih berjalan di antara umat. Ia tinggal di rumah tamu Vatikan, bukan di istana apostolik. Ia lebih suka menggunakan mobil kecil dan berbicara langsung dari hati ke hati, bukan hanya dari podium yang tinggi. Teman-teman, kesederhanaannya adalah kekuatan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kekudusan bukan hanya soal ritual, bukan hanya soal jabatan, tapi tentang hidup yang nyata, hidup yang berani mencintai dengan tulus dan melayani tanpa syarat. Salah satu warisan yang terbesar Paus Fransiskus adalah ajaran tentang belas kasih. Ia pernah berkata, nama Allah adalah belas kasih. Ini bukan sekedar kutipan biasa teman-teman, tetapi inti dari seluruh pelayanannya. Ia membuka lebar-lebar pintu gereja untuk menyambut mereka yang terlukai, yang tersesat, yang hilang, yang merasa tidak layak. Tahun Suci Kerahiman Ilahi pada tahun 2015 menjadi simbol nyata dari ajakan untuk mengampuni, menyembuhkan, dan mengasihi tanpa syarat, seperti ajaran Tuhan Yesus. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa gereja bukan museum untuk orang suci, tapi rumah sakit bagi orang berdosa. Ia menolak untuk menghakimi dan memilih untuk menyapa dengan kasih. Dan kalimat yang sangat terkenalnya adalah, siapa saya untuk menghakimi? Menjadi ikon bagi pendekatan pastoral yang penuh cinta, bukan penghakiman. Ia membuka ruang dialog, mendekatkan kembali mereka yang menjauh, dan membuktikan bahwa kasih lebih kuat dari segala peraturan di gereja. Dan lebih daripada itu, Paus Fransiskus mengajak kita menjadi gereja yang mau keluar, gereja yang tidak hanya diam di dalam tembok, tetapi berani turun ke jalanan. Ia berkata, saya lebih suka gereja yang memar karena pergi keluar daripada yang sakit karena tertutup. Kita semua dipanggil untuk mendekati yang miskin, yang tersisih, dan mereka yang dianggap tak layak. Ia menghidupkan kembali semangat misionер gereja, bukan hanya ke negeri yang jauh, tetapi ke hati manusia yang dekat
namun sering terlupakan. Ia juga meninggalkan warisan yang luar biasa lewat ensiklik Laudato Si yang menggugah kesadaran dunia tentang krisis lingkungan. Bagi Paus Fransiskus, mencintai bumi adalah bagian dari iman. Ia menyebut bumi sebagai rumah kita bersama yang harus dijaga dan dihormati, bukan dieksploitasi. Ia juga menyuarakan kepedulian terhadap mereka yang paling berdampak oleh kerusakan lingkungan, yaitu kaum miskin, kaum yang lemah. Kemudian generasi depan, anak-anak cucu kita, dan seluruh ciptaan makhluk-makhluk yang berseru memohon belas kasihan kepada manusia, karena manusia sering membuat pencemaran alam. Paus Fransiskus juga membuka pintu-pintu baru dalam dialog antara agama dan antar budaya. Ia tidak takut untuk bertemu dengan para pemimpin agama lain, dan ia lakukan itu ke seluruh dunia termasuk Indonesia, untuk membangun jembatan daripada tembok. Ia mengajak kita semua untuk melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh bersama. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, penuh dengan hoaks, penuh dengan tipu muslihat dan ketegangan, ia menjadi ikon kedamaian dan persaudaraan di antara umat beragama. Kini, setelah Bapak Paus Fransiskus berpulang, dunia mungkin kehilangan sosok yang sangat istimewa ini. Tetapi kasih yang ia wariskan tidak pernah mati. Warisan itu hidup dalam hati kita, dalam hati umat Katolik. Ketika kita memilih untuk memaafkan daripada menghakimi sesama kita, ketika kita peduli pada orang kecil dan bumi yang kita tinggal ini, ketika kita menjadi gereja yang terbuka, gereja yang hangat, yang penuh pengharapan, yang mau peduli dengan orang lain. Pertanyaannya untuk kita teman-teman, apakah kita siap melanjutkan warisan ini? Apakah kita bersedia menjadi gereja yang rendah hati, gereja yang penuh belas kasih dan mencintai ciptaan? Apakah kita bersedia menjadi murid Kristus sejati yang tidak hanya tahu hukum, tetapi hidup di dalam kasih? Saudara-saudariku yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita selalu mendoakan jiwa Paus Fransiskus agar beristirahat dalam damai abadi bersama para kudus. Dan lebih dari itu, mari kita hidup teladan hidupnya. Jangan biarkan warisan kasih ini hanya menjadi cerita. Jadikanlah ia gerakan nyata mulai dari hidup kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semoga video ini bermanfaat dan mencerahkan kita. Amin.